Siapa yang berhasil memiliki kunci surga tersebut, maka dia akan berhasil masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak punya kunci tersebut, maka dia tidak masuk surga. Atau masuk surga tapi telat. Dadakan golet apa? Kunci disit. 4 kunci surga itu Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Ternyata surat Al-Asr yang jadi favorit kita ini, isinya itu luar biasa. Di situ Allah menjelaskan 4 kunci masuk surga. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Terus wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pinten niki? Sekawan. Kunci masuk surga itu ada 4. Yang pertama ilmu. Apa? Ilmu. Yang kedua amal, wa amilus shalihat. Apa yang kedua? Amal. Yang ketiga dakwah, wa tawasaw bil haq. Dan yang keempat sabar, wa tawasaw bis sabr. Jadi kuncinya ada berapa tadi? 4. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa kira-kira? Ilmu nopo? Ya apalagi kalau bukan ilmu agama. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman, dan orang yang berilmu di atasnya lebih tinggi lagi. Kalau kita dengar ayat bicara tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu nopo? Agama. Bukan berarti kita itu enggak perlu belajar matematika, fisika, kimia, biologi, perlu. Tapi yang primer itu bukan itu. Yang primer niku napa? Ilmu agama. Makanya Kanjeng Nabi SAW ngendika napa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, maksudnya ilmu napa wau? Agama. Itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah nyatakan hasan atau sahih oleh Imam Al-Mizzi rahimahumullah. Jadi wajib hukumnya kita belajar agama. Karena ini kuncinya surga. Di mana kita mencari ilmu agama? Teng pundi? Teng pundi? Teng masjid. Berarti panjenengan sekarang itu sedang nyari kuncinya napa? Surga. Teng pundi malih nek mboten teng masjid? Majlis taklimnya teng pundi teng masjid? Teng pundi malih nek mboten teng masjid? Pesantren, pondok, madrasah diniyah, ya, MI, MTS, MA. Di situ kita mencari ilmu agama. Sehingga jangan alergi dengan lembaga pendidikan Islam. Kudune malah bersyukur. Salah seorang ulama salaf mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang soleh, keturunannya, cucunya, anaknya, cucunya, dan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya. Jadi keberadaan orang soleh di suatu lingkungan itu mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk dia, termasuk untuk siapa? Tetangga-tetangganya. Maka bersyukur, anak pesantren itu bersyukur. Kenapa? Karena jenengan akan mendapatkan efek positifnya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala.
Maka luangkan waktu kita untuk belajar agama. Aja sing digolek sego terus. Cari juga dong ilmu agama. Coba saya tanya, kita dalam sehari kerja golek sega pirang jam? Minimal berapa jam? 8 jam. Betul? Ya, mencari nafkah 8 jam sehari. Oke. Dalam sehari berapa jam buat ngaji? Oh, pertanyaannya keliru ya. Dalam seminggu. Si salah maning. Sebulan. Si salah maning. Setahun ya, setahun ping pindo. Jangan. Ini kuncinya surga. Oke, ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Amal. Setelah orang punya ilmu, itu belum selesai. Karena ilmu itu cuma sarana. Ilmu itu cuma nopo? Sarana. Tujuannya nopo? Amal. Jadi kalau misalnya orang sudah punya ilmu, kemudian dia tidak mengamalkan, berarti dia cuma berhenti di sarana, belum sampai kemana? Tujuan. Contoh ngamalkan ilmu napa? Nggih kados niki. Waktune salat, berangkat kemana? Masjid. Itu namanya mengamalkan ilmu. Ibu-ibu keluar rumah, ngagem napa, Bu? Ini ngamleng temen. Agem napa, Bu? Ageman iki ya masa orang agem-ageman. Jilbab, ya, pakai jilbab menutup aurat. Jadi enggak kudungnya jakur pas lagi pengajian tok. Ya. Pengajian pada kudungan kabeh. Bareng mau pasar copot. Apa jere? Sumuk. Jangan. Jadi setelah orang punya ilmu, dia wajib untuk mengamalkan ilmunya. Apalagi seandainya itu terkait dengan hal-hal yang wajib. Dan orang itu urutannya seperti itu. Berilmu kemudian apa? Beramal. Mboten saged diwolak-walik. Urutannya pancen sederenge ngamal napa riyen? Ilmu riyen. Setelah punya ilmu lalu diamalkan. Urutannya kados niku. Mboten pareng ujug-ujug langsung ngamal, mboten ngagem ilmu, bahaya niku. Kalau misalnya kita itu langsung beramal tanpa ilmu, kuwi bahaya. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri karena amalannya berpotensi untuk ditolak. Alias boten diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kata Kanjeng Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, tidak sesuai dengan tuntunanku, maka amalan dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melompat tanpa ilmu langsung nopo? Amal. Akan merugikan diri sendiri karena amalannya berpotensi untuk ditolak dan merugikan orang lain. Orang lain dirugikan apa? Iya, kalau orang beramal tanpa ilmu, dia bisa membahayakan orang lain dengan perbuatan dia, padahal dia pikir dia sedang beramal soleh. Contoh sing paling gampang, teroris. Apa? Teroris. Ngebom sana, ngebom sini. Merugikan atau tidak? Merugikan. Coba jangan tanya dia, kok ngapa sih ngebom? Jihad fi sabilillah. Para bidadari sudah menanti. Itu karena beramal nggak pakai apa? Ilmu. Maka nggak bisa beramal kalau nggak pakai ilmu. Ilmu dulu baru apa? Beramal. Orang itu sudah punya ilmu, diamalkan, belum cukup. Masih ada kewajiban berikutnya yaitu dakwah. Napa artinya dakwah? Ngajak nang pundi?
Ngajak teng surga. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak orang lain mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Siapa yang perlu kita dakwahi? Orang satu-satu. Mulai dari keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Terus wa ahlikum nara. Surat napa niku? At-Tahrim. Ayat pinten? Ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Carane kepriwe? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari anak istri kalian, didik anak istri kalian. Itu carane menjaga dari api neraka. Bapak-bapak, panjenengan sudah mulang ngaji putrane napa dereng? Ning amleng. Yang punya kewajiban untuk ngajari anak baca Quran kuwi ramane. Biunge. Ora apa-apa dititipaken guru TPQ. Engko sing ngoli pahala guru TPQ. Wong Al-Fatihah be sing kon mulang guru TPQ. Loh bapak sama ibu panjenengan mau dapat pahala dari mana? Al-Fatihah. Anak baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Pinten pahalane? Satu huruf berapa pahala? 10. Bismillahirrahmanirrahim itu pinten huruf? 19. Berarti pinten pahalane? 190 pahala. Siapa sing oleh? Guru TPQ. Ramane rata mulang. Bayangkan jenengan. Setiap anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim sing oleh pahala guru TPQ. Jenengan oleh apa-apa? Kowe nembe maca napa? Bismillah. Kalau sampai selesai Al-Fatihah berapa huruf? Ratusan. Ribuan pahala. Setiap hari anak kita sholat berapa rakaat? 17 rakaat. 17 kali sekian ribu pahala. Itu kalau yang dibaca Al-Fatihah saja. Bagaimana kalau ditambah dengan suratan-suratan yang lain? Yang dapat pahala siapa? Guru TPQ. Terus orang tua dapat pahala dari mana? Allimuhum wa addibuhum. Ajari, didik anak istri kalian. Itu tugasnya orang tua. Berarti ngasuk orang. Apa yang terakhir? Sabar. Kenapa Ustadz kok butuh sabar? Karena mencari ilmu butuh kesabaran. Mengamalkan ilmu butuh kesabaran. Berdakwah butuh kesabaran. Maka orang yang pengen masuk surga, modal kunci yang keempat adalah nopo? Sabar. Sabar ketika mengamalkan ilmu. Sabar ketika mencari ilmu. Panjenengan itu kalau nggak sabar, waktu-waktu jam segini gue penaknya ngapa? Medang, nonton TV, apa maning? Apa? Ya, ngerumpi, ya. Panjenengan alhamdulillah sabar, mau duduk di sini, orang ketangkur gutul apa? Isya, sabar. Mencari ilmu itu butuh kesabaran. Setelah sabar mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu butuh kesabaran. Karena itu adalah jalan menuju ke surga. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Jalan menuju ke surga itu diisi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu.
Nek mangsane subuhan, nafsu kowe karepe apa? Turu. Kemulane tambah rapet. Itu karepe napa? Nafsu. Maka untuk melawannya butuh kesabaran. Waktunya keluar zakat 2,5%. Karepe nafsu apa? Aja. Eman lumayan 2,5%. 100 juta pinten? 2.500.000. Lumayan apa mboten? Lumayan. Apa meneh nek 1 miliar? Pinten? 20 juta. Nafsu. Melawan nafsu itu butuh kesabaran. Ketika mencari ilmu butuh kesabaran. Ketika mengamalkan ilmu butuh kesabaran. Termasuk ketika berdakwah juga butuh kesabaran. Panjenengan ketika ngajak anak sholat. Cukup ping sepisan? Rasulullah SAW bersabda, Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Saya sering sampaikan ini. Rasulullah SAW berkata, perintahkan anak kalian untuk sholat saat usianya berapa? 7 tahun. Kalau usianya sudah 10 tahun nggak mau sholat, pukul. 7 sampai berapa? 10. Pinten tahun itu? 3 tahun. Berarti kewajiban jenengan selama 3 tahun itu ngajak anak sholat tanpa kekerasan.